Pemirsa, setelah sempat blokade total kapal-kapal dari Selat Hormuz, Amerika Serikat akhirnya membuka blokadenya. Blokade total Selat Hormuz oleh Amerika Serikat hanya bertahan selama 3 hari. Selat Hormuz kembali dibuka pada hari ini dan kapal-kapal pun diizinkan untuk masuk dan keluar dari pelabuhan Iran. Pembukaan blokade disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui akun media sosialnya. Trump menyebut pembukaan Selat Hormuz diputuskan setelah Presiden China Xi Jinping setuju tidak lagi mengirimkan senjata ke Iran. Meski Presiden Amerika Serikat telah membuka Selat Hormuz, namun masih banyak kapal yang tertahan. Sebanyak 14 kapal tercatat masuk ke arah Teluk dan 7 kapal keluar dari selat. Total ada 25 kapal yang melintas. Sementara itu, sekitar 2.000 kapal masih tertahan di sisi Teluk dan 40 lainnya menunggu untuk masuk. Sebelumnya, selama Selat Hormuz ditutup, ketegangan kawasan Teluk meningkat. 2 kapal tanker minyak dengan tujuan Cina pun memilih putar balik. Berdasarkan data pelacakan Marine Traffic, 2 kapal memilih putar haluan. Kapal yang menuju ke Cina tersebut memilih mengubah rute untuk menghindari resiko. Ini menunjukkan adanya kekhawatiran akan keamanan di salah satu jalur distribusi minyak paling strategis di dunia. Amerika Serikat membuka Selat Hormuz setelah diskusi dengan Cina. Apa yang terjadi dan berikut penjelasan dosen hubungan internasional Presiden University Teuku Reza Shah. Saat ini tim dari Pakistan sedang bekerja keras ya untuk melakukan fasilitasi tahap kedua. Cuman kita belum lihat bagaimana tim Amerika Serikat tersebut. J.D. Vance mengatakan dia siap memimpin delegasi Amerika Serikat. Tapi kan tentunya Iran juga menghendaki agar yang datang itu tim yang serius, bukan tim yang main-main. Karena kemarin itu J.D. Vance bersama Witkoff dan bersama Kushner itu tidak bisa bernegosiasi. Latar belakang mereka adalah bisnis. Mereka tidak bisa berbicara soal nuklir, bicara soal sejarah, sejarah eksploitasi ekonomi Iran, tidak bisa berbicara masalah misalnya sanksi. Mereka juga tidak bisa berbicara soal sanksi jangka pendek, sanksi PBB, sanksi primer, sanksi sekunder. Padahal Iran sudah datang dengan tim yang sangat lengkap. Jadi kalaupun Pakistan ingin ingin memfasilitasi perundingan tahap kedua, ya tentunya harus ada kepastian dulu dari Amerika Serikat bahwa tim yang akan mereka bawa itu adalah tim yang bisa mengambil keputusan, bukan tim yang sebentar-sebentar tergantung pada telepon dari Donald Trump dan juga Benjamin Netanyahu. Memang jawaban Donald Trump itu sangat keras ya. Beliau mengatakan Cina itu jangan main-main, respons Amerika Serikat akan sangat keras. Tapi tentunya respons ini harus dibuat dengan hati-hati ya. Karena tentunya statement Donald Trump itu kan beda-beda. Ada statement yang dibuat di Twitter, statement yang dibuat di White House, statement yang diamplifikasi oleh State Department, kemudian statement senada yang dibuat oleh Pentagon. Semua ini beda-beda. Mana yang paling benar saya tidak tahu. Tapi kalau Amerika Serikat benar serius, Cina belum mengeluarkan kartu trufnya. Bisa saja Cina mengatakan Amerika bayar hutang internasionalmu yang sudah sebesar sekian miliar dolar. Kemudian juga China bisa diam saja di Hormuz di sekitar Timur Tengah, tapi Cina melakukan sesuatu di Laut Cina Selatan dan juga melakukan sesuatu di Laut Cina Timur, kemudian juga di perbatasan Laut Cina dan Taiwan. Tentunya ini akan sangat mengkhawatirkan Amerika Serikat, karena selama perang sebulan ini banyak sekali perangkat-perangkat militer Amerika Serikat dari berbagai kawasan itu dibawa ke sekitar Hormuz, dan tentunya hal ini akan menyebabkan kevakuman bagi kekuatan militer global Amerika Serikat. Dan ini tentunya Amerika Serikat sudah hitung-hitungan. Jadi untuk itu ya saya sangat berharap Amerika Serikat dan Iran untuk masuk kepada putaran kedua dari negosiasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah Pakistan di Islamabad. Sebelum Selat Hormuz dibuka, Presiden China Xi Jinping bertemu dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez.
Kedua negara sepakat untuk perkuat kerjasama di berbagai bidang. Pertemuan keduanya berlangsung di Beijing, China. Kedua negara ini bertemu untuk membahas peningkatan kerjasama di berbagai bidang, mulai dari ekonomi hingga keamanan. Dalam pidatonya, Presiden China Xi Jinping mengingatkan agar Spanyol tidak kembali ke hukum rimba seperti negara-negara lain. Saat ini hubungan Amerika Serikat dengan Spanyol alami keretakan dan berpotensi mengganggu kerjasama ekonomi kedua negara. Kunjungan ke China membuka peluang kerjasama baru bagi Spanyol. 幸啊，同桑尼斯先生再次会面，这是你4年内第4次访华。当今世界乱象丛生，国际秩序礼崩乐坏，如何对待国际法和国际秩序，反映的这是一国的世界观、价值观、秩序观、责任观。中国和西班牙都是有原则、讲道义的国家。 都愿意站在历史正确的一边，我们应该加强沟通，巩固互信，紧密合作，反对世界倒退回丛林法则，共同捍卫真正的多边主义。 Selain bertemu dengan Spanyol, Presiden China Xi Jinping juga bertemu dengan putra mahkota Abu Dhabi di Beijing, China. Xi Jinping tegaskan pentingnya upaya menegakkan hukum internasional sebagai fondasi utama perdamaian Timur Tengah. 巴林德王储。 Dalam pertemuan dengan putra mahkota Abu Dhabi, Sheikh Khaled bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Presiden China ajukan proposal 4 poin soal perdamaian Timur Tengah. Di antaranya, patuh terhadap prinsip supremasi hukum internasional dan patuh terhadap prinsip kedaulatan nasional. Xi Jinping juga tegaskan bahwa China akan terus memainkan peran konstruktif dan keamanan Timur Tengah harus dihormati. Sheikh Khaled sendiri menyatakan Uni Emirat Arab apresiasi peran China yang bertanggung jawab dan konstruktif dalam upaya mencari solusi politik atas krisis yang sedang berlangsung di Timur Tengah. 巴林德王储。 Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Israel dan Lebanon berunding untuk mencapai perdamaian. Meski belum menemukan solusi, namun kedua negara optimis perdamaian bisa tercapai untuk menghentikan perang yang terjadi. Washington jadi tuan rumah perundingan Israel dan Lebanon. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menjadi tuan rumah perundingan langsung pertama antara Israel dan Lebanon yang diwakili duta besar masing-masing. Kedua pihak menyatakan diskusi berlangsung positif meski belum jelas apakah mereka menyepakati kerangka perdamaian untuk menghentikan serangan dari Israel maupun Hizbullah di Lebanon. We are both united in liberating Lebanon from an occupation power dominated by Iran called Hezbollah. Lebanon is under their occupation, and we are suffering from their constant barrages of missiles and terror attacks trying to cross our border. We talked about a number of things, and most importantly, the vision, the long-term vision, where there'll be a clearly delineated border between our countries. Pertemuan antara pihak Israel dan Lebanon ini berlangsung pada momen krusial dalam krisis di Timur Tengah, sepekan setelah gencatan senjata antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Sebagai mediator, Amerika mengakui bahwa pembicaraan antara kedua negara tidak akan menyelesaikan seluruh masalah yang ada di Timur Tengah. Namun diharapkan dari pertemuan ini dapat membantu membentuk kerangka perdamaian.